Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila M dari kelompok satu. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami seputar alur pencernaan dan penyerapan berdasarkan Athens Nutrition and Human Metabolism. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Haryati, untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Sistem pencernaan adalah mekanisme utama tubuh untuk memecah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap. Proses ini melibatkan organ utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Selain itu, ada organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantong empedu yang menghasilkan enzim serta cairan penting. Tempat utama pencernaan dan penyerapan adalah usus halus. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri Reva untuk memaparkan materi pencernaan karbohidrat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan karbohidrat. Karbohidrat mulai dicerna di mulut dengan bantuan enzim amilase saliva yang mengubah pati menjadi maltosa. Di usus halus, disakarida dipecah oleh enzim seperti laktase, sukrase, dan maltase menjadi monosakarida. Glukosa dan galaktosa diserap secara aktif dengan bantuan SGLT1, sedangkan fruktosa diserap melalui difusi terfasilitasi oleh GLUT5. Semua monosakarida kemudian dilepaskan ke dalam darah melalui GLUT2 menuju vena porta dan masuk ke hati. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi pencernaan lipid saya persilakan pemateri Mala untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, eh, eh, pencernaan lipid. Lipid atau lemak mulai dicerna sejak di mulut dan di lambung oleh lipase, tetapi proses utamanya terjadi di usus halus. Empedu dari hati berfungsi mengemulasi lemak agar lebih mudah dipecah. Selanjutnya, lipase pankreas menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monoasilgliserol. Produk ini kemudian masuk ke dalam misel, diserap oleh sel usus, lalu direesterifikasi kembali menjadi trigliserida. Selanjutnya, trigliserida dikemas dalam kilomifron dan dilepaskan ke sistem limfatik sebelum akhirnya masuk ke sirkulasi darah. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, pencernaan protein dan usus besar akan dipaparkan oleh pemateri Ririn. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan pencernaan protein. Protein mulai dicerna di lambung. HCl berfungsi mendenaturasi protein, sementara pepsin memecahnya menjadi peptida. Di usus halus, enzim pankreas seperti tripsin dan chymotrypsin melanjutkan pemecahan, dibantu oleh enzim Bruce border seperti aminopeptidase dan dipeptidase. Asam amino hasil pencernaan diserap dengan transfer aktif yang bergantung pada natrium, sedangkan dipeptida dan tripeptida diserap utuh kemudian dipecah dalam sel usus. Semua hasil akhirnya masuk ke vena porta dan dibawa ke hati. Selanjutnya, usus besar. Setelah melalui usus halus, usus besar berfungsi menyerap kembali air dan elektrolit sehingga sisa makanan menjadi padat. Di sini mikrobiota usus juga berperan penting, yaitu memfermentasi serat menjadi asam lemak rantai pendek.
dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Jadi, usus besar di sini bukan hanya membuat sisa makanan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan cairan, kesehatan usus, dan memberikan tambahan nutrisi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya ringkasan alur yang akan dipaparkan oleh Mahdia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan alur untuk pencernaan, penyerapan, dan transport nutrien utama pada karbohidrat, lipid, dan protein. Ringkasnya, karbohidrat dicerna hingga menjadi monosakarida dan masuk ke hati melalui vena porta. Untuk lipid itu sendiri, lipid diubah menjadi asam lemak dan dikemas dalam kilomikron, lalu masuk melalui sistem limfatik ke dalam darah. Untuk protein, protein ini dipecah menjadi asam amino dan peptida kecil, lalu juga menuju hati lewat vena porta. Jadi alurnya ini sangat sederhana, di mana karbohidrat dan protein hasil akhirnya akan masuk ke dalam vena porta, sedangkan lipid akan masuk ke limfa terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam darah. Jadi semua jalur ini memastikan tubuh mendapat pasokan nutrien untuk energi dan fungsi tubuh lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih kepada seluruh pemateri telah memaparkan materi. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu pencernaan dan penyerapan adalah hasil koordinasi antara enzim, hormon, organ, pencernaan, dan sistem transport membran. Usus halus merupakan pusat utama dari seluruh proses ini. Nutrien yang sudah diserap kemudian digunakan tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam